Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah kita dikumpulkan di pagi hari yang cerah ini sehingga kita bisa menyaksikan presentasi kelompok satu hari ini, yaitu tentang munculnya aliran kalam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke presentasi. Oke, aku bakal jelasin akidah Islam dulu sebelum masa khalifah, yaitu pada masa Nabi Muhammad. Ada 3 poin penting. Pertama tuh umat Islam tuh masih bersatu padu, di mana belum ada perpecahan atau firqah. Terus kalau ada persoalan agama tentang kehidupan atau yang lain-lainnya, sahabat itu bakal langsung konsultasi ke Nabi Muhammad karena beliaulah yang ahli dalam hal ini. Terus selanjutnya tuh semua persoalan itu diselesaikan oleh petunjuk Nabi dan sahabat memenuhi dan juga mematuhi sepenuhnya. Tidak ada perlawanan dari sahabat begitu. Terus ada beberapa ciri. Pertama itu adalah bersifat monopolitik, di mana Islam ini berdasarkan satu ajaran saja, nggak ada perbedaan, nggak ada perdebatan. Terus sahabat ini tidak memperdebatkan ajaran, hanya bertanya untuk memahami. Jadi kalau misalkan Nabi itu memberikan sebuah dalil ataupun sebuah hadis, sahabat itu nggak bakal memperdebatkan, mereka cuma nanya doang untuk lebih memahami hadis tersebut begitu. Terus pasca meninggalnya Nabi, ada beberapa hal penting. Pertama tuh ada perpecahan, di mana tuh mulai muncul perbedaan pendapat karena mereka kan nggak mungkin dapat satu pendapat saja kan gitu. Terus ada perselisihan terkait siapa bakal lanjut menjadi khalifah atau pemimpin Islam ke depannya. Terus ada peristiwa Saqifah Bani Saidah, di mana kaum Ansor dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Ubadah itu berdiskusi soal kepemimpinan. Terus ada beberapa sahabat Nabi yang hadir. Pertama ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus akhirnya disepakati bahwa khalifah pertama itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin Islam pertama setelah Rasulullah meninggal. Oke, selanjutnya adalah masa-masa kekhalifahan. Itu ada 4. Dari Abu Bakar, ini muncul permasalahan seperti nabi palsu dan juga kelompok yang menolak membayar zakat. Dan juga Abu Bakar ini menyikapi dengan tegas sehingga hal tersebut bisa dicegah untuk menjadi lebih buruk. Dan untuk masa Sayyidina Umar bin Khattab, itu kondisi umat Islam masih stabil dan Umar tuh berhasil untuk memperluas wilayah Islam hingga ke daerah Spanyol sana. Terus selanjutnya tuh di Sayyidina Utsman bin Affan ada reformasi administrasi dan juga jadi di masa beliau itu banyak sekali keluarga beliau yang masuk menjadi sistem pemerintahan atau kita sebut juga dengan nepotisme. Nah, hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan politik sehingga banyak beberapa kelompok itu yang merasa kalau Utsman itu tidak profesional dalam mengerjakan tugasnya sebagai khalifah. Terus akhir pemerintahan pun diakhiri dengan konflik di mana Utsman dibunuh, dan ini disebut dengan al-fitnah al-kubra, fitnah besar. Dan ini titik awal munculnya aliran-aliran lain pada Islam yang mengajarkan kepada kesesatan gitu. Terus yang terakhir itu ada di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di masa terakhir ini terjadi perang Jamal, perang di mana Sayyidina Ali melawan Sayyidatuna Aisyah karena kesalahpahaman. Terus alhamdulillah berhasil diselesaikan. Terus ada juga perang Siffin di mana Sayyidina Ali ini melawan Sayyidina Muawiyah. Terus diselesaikan dengan metode tahkim atau arbitrase. Nah, tahkim sendiri Tahkim sendiri ini berawal dari situasi genting setelah pembunuhannya Khalifah Utsman bin Affan. Di mana Utsman bin Affan itu menjadi khalifah, tapi Muawiyah itu ngerasa kalau ini tuh kurang benar karena saat Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali jadi khalifah, dia tuh tidak terlalu mempedulikan masalah kematian Sayyidina Utsman sebagai khalifah sebelumnya yang dibunuh. Sehingga Muawiyah ini menolak baiat ke Sayyidina Ali. Nah, terus akhirnya mereka berdua berperang di perang Siffin dan akhirnya pun diselesaikan dengan metode arbitrase. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh Adim. Selanjutnya peristiwa arbitrase itu disebut juga dengan peristiwa tahkim. Jadi peristiwa tahkim ini berawal dari situasi genting setelah pembunuhan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Saat itu
Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh menjadi khalifah, tapi tapi Muawiyah sebagai kerabat Sayyidina Utsman itu menuntut keadilan atas kematian Sayyidina Utsman dan menolak baiat kepada Sayyidina Ali. Keduanya tuh akhirnya berperang di perang Siffin namanya. Dan saat Sayyidina Ali hampir menang, itu tuh pihak Muawiyah tuh mengusulkan tahkim aja. Jadi yaitu perundingan damai yang disetujui Sayyidina Ali karena desakan sebagai sebagian pasukannya. Perundingan ini dilakukan di Daumatul Jandal nama tempatnya. Dan delegasi dari pihak Sayyidina Ali itu dipimpin Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan delegasi dari Muawiyah itu Amr bin As. Ya. Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu menyampaikan hasil perundingannya terlebih dahulu dan menyatakan mencopot Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Tapi ternyata Sayyidina Amr bin As itu memanfaatkannya untuk mengangkat Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah. Jadi ini adalah siasat politik dan membuat suasananya jadi makin kacau gitu. Dan dari sinilah dinasti Umayyah di Damaskus mulai berkuasa. Kemudian akibat dari peristiwa tahkimnya apa sih? Jadi akibat dari peristiwa ini tuh umat Islam jadi pecah jadi 3 kelompok utama. Yang pertama tuh ada kelompok pendukung Sayyidina Ali, itu yang jadi cikal bakal Syiah yang mengagungkan Sayyidina Ali itu. Terus ada kelompok kedua tuh kelompok Khawarij, itu kelompok radikal yang keluar dari barisan Sayyidina Ali karena kecewa dan menganggap semua tokoh politik saat itu tuh kafir. Kemudian kelompok ketiga itu ada pendukungnya Sayyidina Muawiyah yang mendukung berdirinya dinasti Umayyah. Kemudian Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap 3 tokoh, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dan Sayyidina Amr bin As. Tapi yang berhasil itu cuma pembunuhan terhadap Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Muawiyah hanya luka dan Sayyidina Amr bin As selamat karena tidak ada di masjid. Selanjutnya akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi pada masa Bani Umayyah itu umat Islam mengalami perluasan wilayah yang sangat besar. Jadi ada hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu bangsa selain non-Arab kayak India, terus Persia sama Romawi Timur. Dan itu menyebabkan masuknya pemeluk agama Islam, pemeluk baru gitu. Terus membawa pengaruh ajaran sebelumnya. Lalu pas kekuatan Islam makin kuat, umat Islam mulai tenang dalam kehidupannya. Jadi umat Islam mulai berpikir teologis. Terus muncullah perdebatan tentang qadar dan istiqoah. Selanjutnya akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi ilmu pengetahuan berkembang pesat karena banyak interaksi dengan bangsa Persia dan Yunani atau Ajam. Terus buku-buku filsafat dan sains diterjemahkan. Terus muncul cara berpikir yang lebih rasional dalam mempelajari akidah. Lalu untuk perkembangan ilmu kalam, ulama-ulama Islam mulai menulis buku untuk menjelaskan akidah. Misalnya Abu Hanifah menulis Al-Alim wa Al-Muta'alim dan Imam Syafi'i menulis Al-Fiqhu Al-Akbar. Dan karena ini menunjukkan bahwa akidah Islam sudah mulai disusun dengan cara sistematis. Kemudian akidah Islam setelah Bani Abbasiyah. Jadi setelah runtuhnya Bani Abbasiyah itu muncul 2 aliran besar, yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kedua aliran ini tuh berkembang sangat pesat dan menjadi mayoritas di kalangan umat Islam saat itu. Keduanya tuh punya pendekatan yang moderat atau wasatiyah gitu, mudah dipahami dan mampu memadukan antara dalil dari Al-Qur'an dan hadis atau dalil naqli dengan pendekatan akli atau akal atau filsafat. Karena pendekatannya yang seimbang itu, jadi aliran ini dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam sampai sekarang, termasuk kita. Awal abad ke-8 Hijriah, Taqiyuddin Ibnu itu menentang sebagian pemikiran Asy'ariyah karena dianggap tidak murni dari Al-Qur'an dan hadis gitu. Kemudian lahirlah gerakan Salafi yang menyerukan kembali kepada sumber Islam yang asli. Kemudian ini ada kutipan dari Abu Hasan al-Asy'ari. Ilmu kalam
bukanlah bid'ah. Ia hanyalah cara menjelaskan kebenaran agama dengan cara yang dapat dipahami oleh akal. Sekian presentasi dari kita, mungkin ada pertanyaan. Ya, dengan terus.